Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlal khairi wal wafa, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Di antara nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga nikmat-nikmat tersebut tidak bisa kita hitung. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kalian ingin menghitung nikmat-nikmat Allah, maka kalian pasti tidak akan pernah bisa menghitungnya. Teman-temanku, adik-adik sekalian, siswa dan siswi SDIT Arkan Cendekia, kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian? Ya, Mister berharap kalian dalam keadaan sehat walafiat. Ya, sebelum kita masuk ke dalam kajian, ya, Mister mau tanya dulu sama kalian, siapa yang tadi subuh sudah sholat subuh? Ya. Nah, kalau yang sudah sholat subuh, ya Mister ucapkan jazakumullah khairon. Ya, Mister ucapkan terima kasih karena kalian ya sudah menjalankan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kalian bisa terus ya meningkatkan kualitas ibadah, kualitas ketakwaan kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi teman-teman ya yang sholat subuhnya ketinggalan atau sholat subuhnya bahkan jam 6, jam setengah 6 atau bahkan sampai sekarang mungkin belum sholat subuh, ya, maka teman-teman harus diperhatikan. Jangan sampai kita nanti meninggalkan sholat-sholat kita. Karena sebagaimana yang kita tahu, ya, sholat berjamaah yang dilakukan dalam sehari semalam, yang ada 5 waktu itu hukumnya wajib untuk dikerjakan. Ya, bahkan orang yang sedang sakit saja, ya, dan sakitnya itu parah, ya, sedangkan dia masih dalam keadaan sadar, ya, sholat tetap wajib dilaksanakan baginya. Ya, lantas bagaimana dengan kita yang mempunyai badan yang sehat, badan yang bugar, tapi kita masih ya tidak mau atau masih lupa atau bahkan tidak mengerjakan sholat wajib yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, teman-temanku, adik-adik sekalian, siswa dan juga siswi SDIT Arkan Cendekia, di pagi yang cerah ini ya kita sama-sama akan mempelajari kiswah kita hari ini tentang ya kenali pedoman hidupmu. Kenali pedoman hidupmu. Ya. Yang ingin Mister tegaskan di sini, teman-teman sekalian, ya, kita sebagai manusia hidup di dunia pasti memiliki pedoman hidup. Apa itu pedoman hidup? Ya, pedoman hidup adalah sesuatu yang kita pakai, sesuatu yang kita jadikan rujukan, atau sesuatu yang kita jadikan patokan, ya, dalam perbuatan kita sehari-hari. Ya, dari bagaimana cara kita bersosialisasi, bagaimana cara kita tidur, bagaimana cara kita makan, bagaimana cara kita bergaul dengan orang lain, ya, kita pasti merujuk kepada pedoman ya hidup kita. Ya. Dan pedoman hidup yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita yaitu Al-Qur'anul Karim. Ya, Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah pedoman hidup yang sempurna. Di dalam Al-Quran dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, semua tergabung di situ pedoman-pedoman hidup manusia. Ya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengajarkan bagaimana tata cara kita beribadah dengan benar. Di dalam Al-Quran mengajarkan juga kepada kita bagaimana kita bermuamalah, bagaimana kita bergaul, bagaimana kita bersosialisasi dengan manusia dengan baik. Ya. Dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita berbagai macam aturan.
Ada yang halal, ada yang haram, ada yang mubah dan lain sebagainya. Ya, dan itu semua ya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an tersebut agar kita menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup kita. Agar kita menjadikan Al-Qur'an ya sebagai pedoman hidup yang kita pakai sehari-hari. Sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan dari mulai kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, kita harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an. Ya. Taib teman-temanku sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ya, ketika kita ingin ya menggunakan Al-Qur'an, ketika kita ingin memakai itu sebagai pedoman hidup kita, kita harus kenal, kita harus tahu apa itu Al-Qur'an. Apa itu Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala turunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, di sini Mister akan menjelaskan beberapa poin. Ya, di antaranya nanti kita akan mempelajari nuzulul Quran, ya, atau peristiwa turunnya Al-Quran. Lalu kita juga akan mempelajari keutamaan-keutamaan bagi orang-orang yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya dan mempelajarinya. Ya, lalu yang terakhir kita juga akan mempelajari tentang bahaya bagi orang yang meninggalkan Al-Quran atau orang yang tidak mau membaca Al-Quran. Ya. Baik, yang pertama, teman-teman sekalian, siswa-siswi SDIT Arkan Cendekia yang berbahagia, kita masuk ke dalam pembahasan nuzulul Quran atau peristiwa turunnya Al-Quran. Ya. Teman-teman tahu ya, Al-Quran itu kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi siapa? Iya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya melalui malaikat Jibril alaihi salam. Oke, peristiwa nuzulul Quran sebagaimana yang diceritakan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam kitab tafsirnya, Tafsirul Qur'anil Azim, ya, atau yang biasa disebut dengan tafsir Ibnu Katsir, berkata bahwa ya, Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Ya, jadi Al-Quran itu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril diturunkan pada bulan Ramadan. Ya, makanya disebut bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran yang mulia. Bahkan tidak hanya Al-Quran saja, kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, bahkan kitab suci ilahiyah, kitab suci yang lain seperti Taurat, Zabur, ya, kitab suci yang lain juga diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Ya. Dan diriwayatkan juga dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, ya, bahwasanya Al-Qur'an diturunkan pada tanggal 12 Ramadan dan Injil diturunkan pada tanggal 18 Ramadan. Sedangkan yang lainnya sama seperti yang disebutkan. Ya. Nah, tapi teman-teman sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril, tidak langsung ke bumi atau tidak langsung kepada Nabi SAW. Tapi Allah menurunkan kepada malaikat Jibril terlebih dahulu secara keseluruhan, jumlatan wahidah. Satu Al-Quran ini langsung diturunin kepada malaikat Jibril, tapi tidak langsung ke bumi, melainkan turun dulu ke langit dunia, ya, atau disebut juga dengan Baitul Izzah, atau diturunkan dulu oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia. Semuanya dari surat An-Nas sampai surat Al-Fatihah, ya, diturunkan dulu ke langit dunia atau ke Baitul Izzah. Nah, lalu dari Baitul Izzah turun kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur, secara terpisah-terpisah, per ayat, per peristiwa. Makanya nanti ada yang namanya asbabun nuzul, sebab turunnya ayat. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an keseluruhan. Satu Al-Qur'an diturunkan ke Baitul Izzah dulu. Lalu dari Baitul Izzah malaikat Jibril menyampaikan wahyunya satu persatu, secara terpisah, secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, makanya nanti ada namanya asbabun nuzul, sebab turunnya ayat. Ya, ketika Nabi SAW, ya, contoh asbabun nuzul misalnya ketika Nabi Muhammad, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala surat Al-Kautsar. Ya,
Pada saat itu Nabi Muhammad SAW sedang duduk bersama para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ya, lalu tiba-tiba Nabi SAW tersenyum, ya, sambil ya berkata, ya, sambil lalu ada sahabat yang berkata kepada Nabi SAW, ya, wahai Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ya, kenapa engkau tersenyum tiba-tiba? Lalu kata Nabi SAW, sungguh telah turun kepadaku sebuah surat, ya, yang menjelaskan tentang, ya, yang menjelaskan tentang nikmat yang banyak. Nah, ini turunnya surat Al-Kautsar. Jadi turunnya Al-Quran kepada Nabi SAW, ya, tidak langsung satu Quran, ya, akan tapi berangsur-angsur. Surat Al-Kautsar dulu, ntar surat yang lain. Nah, dan perlu kita ketahui teman-teman, ayat yang pertama kali turun atau surat yang pertama kali atau ayat yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad SAW, surat apa? Ya, pasti diantara kalian ada yang bilang surat Al-Fatihah, karena Al-Fatihah surat yang pertama. Apakah benar surat yang pertama turun adalah surat Al-Fatihah? Ya, tidak benar teman-teman. Surat yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad SAW adalah surat Al-Alaq, ayat 1 sampai dengan ayat 5. Ya, jadi ya ceritanya pada saat usia Nabi Muhammad SAW 40 tahun, ya, dan beliau diangkat menjadi nabi, diangkat menjadi rasul. Ya, ketika itu Nabi Muhammad SAW sedang bertahanus atau bertapa, ya, atau beribadah, ya, dulu di gua, namanya Gua Hiro. Di Gua Hira terus datanglah malaikat Jibril. Ya, malaikat Jibril datang kepada Nabi SAW membawa wahyu, membawa ayat yang pertama yang akan diturunkan kepada Nabi SAW, yaitu surat Al-Alaq. Ya. Nah, ketika itu kondisinya teman-teman, Nabi Muhammad SAW ketakutan karena dia melihat malaikat Jibril, takut sekali. Ya, lalu malaikat Jibril akhirnya memeluk Rasul. Malaikat Jibril memeluk Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad dipeluk teman-teman. Ya, lalu berkata malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, Iqra, bacalah. Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, aku tidak bisa membaca. Karena Nabi SAW dulu nggak pernah bisa membaca ya teman-teman. Belum bisa membaca Nabi Muhammad SAW ini sebelum dia akan menjadi Rasul. Akhirnya malaikat Jibril bilang lagi, Iqra, bacalah. Lalu Nabi Muhammad SAW bilang, aku nggak bisa baca. Ya, lalu malaikat Jibril memeluknya lagi ketiga kalinya. Lalu ya berkata menurunkan ayat yang kita sebut dengan surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu ya. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5 itu adalah ayat yang turun pertama kali atau surat yang turun pertama kali kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Begitu teman-teman, kisah atau peristiwa nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran. Ya, jadi misalnya simpulkan lagi, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala secara keseluruhan, jumlatan wahidah. Ya, itu terjadi pada bulan Ramadan. Ya, terjadi pada bulan Ramadan pada malam Lailatul Qadar. Diturunkan ya kepada malaikat Jibril ya ke Baitul Izzah terlebih dahulu. Lalu turun dari Baitul Izzah ya kepada Nabi Muhammad SAW satu persatu atau berangsur-angsur. Ya. Taib sekarang teman-teman ya, ketika kita sudah mengetahui peristiwa turunnya Al-Qur'an ya dan bagaimana Al-Qur'an itu ya Allah Subhanahu wa taala muliakan, turunkan di bulan yang mulia. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an di bulan yang mulia teman-teman, di bulan Ramadan. Ya, bulan yang mulia. Sekarang ya, karena kita telah mengetahui betapa mulianya Al-Qur'an, ya, kita harus tahu ya, apa adab-adab ketika membaca Al-Qur'an. Ya, apa yang harus kita perhatikan? Apa yang harus kita perhatikan ketika kita ingin membaca Al-Qur'an? Ya, di antara adab-adab yang Allah Subhanahu wa taala ya perintahkan atau yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW yang harus diperhatikan sebelum baca Al-Qur'an. Yang pertama adalah hendaklah ya, yang membaca Al-Qur'an berniat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, ikhlas teman-teman. Ketika kita ingin membaca Al-Qur'an, kita harus ikhlas.
Ya, jangan sampai membaca Al-Qur'an niatnya bukan ikhlas karena Allah. Membaca Al-Qur'an niatnya supaya apa? Supaya pengen dibilang orang yang ahli Quran, supaya pengen dibilang qori, supaya pengen dibilang apa? Wah, suaranya merdu. Ya, bukan seperti itu. Ya, kita membaca Al-Qur'an ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, teman-teman, Mister udah pernah cerita ya, kisah orang yang pertama kali masuk neraka. Ya. Bukan Firaun, bukan Korun, bukan orang-orang kafir yang lain, tapi orang yang pertama kali masuk ke dalam neraka adalah orang yang sholat, adalah orang yang bersedekah, bahkan orang yang membaca Quran. Kok bisa dia baca Quran, tapi kok dia dimasukkan ke dalam neraka pertama kali? Kenapa? Karena dia membaca Al-Quran bukan karena Allah. Karena dia membaca Al-Quran pengen dibilang qori. Karena dia membaca Al-Quran pengen dibilang ahli Al-Quran. Karena dia membaca Quran pengen dibilang suaranya merdu, hafalannya banyak, dan lain-lain sebagainya. Ya, maka ya ketika di hari kiamat, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya, mengatakan, ya, apakah engkau dulu di dunia ikhlas karena aku? Lantas kata orang yang baca Quran ini, iya, aku ikhlas karenamu ya Allah. Tapi Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang ada di dalam hati dia. Kata Allah Subhanahu wa taala, kadzabta, engkau berdusta, engkau berbohong. Sesungguhnya engkau dulu di dunia baca Al-Quran karena ingin dibilang qori. Sesungguhnya dulu engkau di dunia ya baca Al-Quran hanya ingin dibilang apa? Dibilang qori, dibilang orang yang pandai, dibilang orang yang merdu suaranya dan lain sebagainya. Ya, itu yang pertama. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, teman-teman sekalian, adab yang harus diperhatikan ketika hendak membaca Quran adalah disunahkan ketika membaca Al-Quran dengan mulut yang bersih. Ya, jadi ketika teman-teman mau membaca Quran, ya usahakan gosok gigi terlebih dahulu, atau mulutnya itu harus bersih, jangan bau. Ya, habis makan jengkol misalnya ya, atau habis makan yang bau-bau kayak pete dan lain sebagainya langsung baca Quran. Ya itu bukan adab yang baik, teman-teman. Ya, ketika hendak baca Quran hendaklah kita membersihkan mulut kita terlebih dahulu. Bersihkan mulut kita terlebih dahulu dengan apa? Dengan menggosok gigi, ya, atau misalnya bersiwak dan lain sebagainya. Ya. Selanjutnya, teman-teman sekalian, yang ketiga, adab yang harus diperhatikan ketika ingin baca Quran adalah hendaklah berwudu atau bersuci sebelum memegang mushaf atau memegang Quran. Jadi sebelum kamu megang Quran nih, jangan megang sebelum kita berwudu. Ya, jangan megang Quran sebelum kita berwudu. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, la yamassuhu illal mutahharun. Ya, tidak ada yang menyentuh Al-Quran kecuali orang-orang yang bersuci. Ya, teman-teman pasti tahu ya kisah masuk Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, ketika Umar mengetahui adiknya sudah masuk ke dalam agama Islam, ya, dan ketika itu Umar bin Khattab masih dalam keadaan kafir, dia marah. Lalu dia pulang ke rumahnya dan dia melihat adiknya sedang apa? Baca Quran. Akhirnya ketika Umar mau memegang Quran itu, adiknya melarang. Ya, menyuruh Umar untuk bersuci dahulu. Akhirnya Umar bersuci, lalu dia memegang Al-Quran dan membaca surat Toha. Di surat Toha dia baca, dibuka, akhirnya berkat surat itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu masuk ke dalam agama Islam. Ya, selanjutnya teman-teman sekalian, adab yang harus diperhatikan ketika membaca Al-Quran adalah mengambil tempat yang bersih untuk membaca Quran. Ya, jadi ketika teman-teman mau baca Quran, ya, atau mau pakai Quran buat nulis atau yang lain sebagainya, jangan ditempatkan di tempat yang kotor atau tempat yang tidak layak. Ya, bahkan menaruh Quran ini kita nggak boleh naruh Quran sembarangan. Ya, taruh Quran itu nggak boleh di tempat yang sembarangan, nggak boleh di bawah tumpukan buku atau di tempat yang kotor. Ya, Al-Quran ini kitab yang mulia, teman-teman. Kitab yang mulia dan kita harus memuliakan Al-Quran itu. Ya, maka ketika kita juga mau memakai Quran itu, ya, harus di tempat yang bersih. Ya, di masjid, tempat yang mulia, atau di kelas kalau kelasnya bersih, ya, di meja, kamu kalau di mejanya masih kotor, bersihin dulu mejanya. Ya, baru ditaruh Qurannya di situ. Ya, usahakan kita memakai Quran di tempat yang bersih supaya kita bisa memuliakan Al-Quran itu sendiri. Selanjutnya, teman-teman, adab yang harus diperhatikan ketika ingin baca Quran adalah menghadap kiblat. Ya, jadi ketika kita ingin baca Quran, kita bacanya menghadap kiblat. Ya, jangan sampai kita menghadap ke
tempat lain ya, menghadap ke yang lain. Jangan sembarangan teman-teman. Ya usahakan ketika baca Quran menghadap ke arah kiblat. Ini sunnahnya. Selanjutnya adab yang harus diperhatikan ketika membaca Quran adalah memulai membaca Quran dengan ta'awudz. Ya. Memulai membaca Quran dengan ta'awudz. Apa itu ta'awudz? Ta'awudz itu adalah ucapan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Ya, jadi sebelum baca Quran, ya misalnya kamu mau baca surat Al-Baqarah misalnya, ya mulai dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, ta'awudz. Kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonirrajim." Jika engkau ingin baca Quran, maka doa dulu, maka ta'awudz, maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan yang terkutuk. Ya, itu. Selanjutnya teman-teman, adab yang harus diperhatikan ketika kita hendak membaca Quran adalah hendaklah membaca Al-Quran dalam keadaan khusyuk. Ya. Ketika kita ingin baca Quran, kita harus khusyuk, kita harus tenang. Ya, nggak boleh baca Quran sambil main-main, nggak boleh baca Quran sambil ngobrol atau sambil yang lainnya. Khusyuk, tenang. Ya. Dan kita mentadabburi Al-Quran itu, memahami isi atau arti dari Al-Quran itu sendiri. Jadi kalau kamu baca Quran, menghafal misalnya, jangan cuma hafal Arabnya aja, jangan cuma hafal suratnya aja, tapi usahakan pahami arti dari Al-Quran itu sendiri. Ya, karena makna-makna dari Al-Quran itu sangat indah teman-teman. Ya, banyak orang-orang yang masuk Islam setelah membaca Quran. Banyak orang-orang yang tersentuh hatinya untuk masuk ke dalam agama Islam karena mendengar arti atau mendengar makna dari Al-Quran itu sendiri. Ya, oke, selanjutnya teman-teman, selanjutnya kita akan membahas keutamaan, ya, atau kelebihan atau keutamaan orang yang membaca Al-Quran atau orang yang mengamalkan isi Al-Quran. Yang pertama teman-teman, orang yang membaca Al-Quran akan menjadi syafaat bagi dirinya pada hari kiamat. Ya, jadi Al-Quran ini nanti akan datang pada hari kiamat menjadi penolong, menjadi syafaat atau penolong manusia, penolong orang yang membacanya, ya, ketika hari kiamat. Ya. Kata Nabi Muhammad SAW, "Iqra'ul Qur'an." Bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat syafi'an li ashabi. Ya, menjadi penolong, menjadi syafaat bagi pembacanya. Yang kedua, ya, keutamaan orang yang membaca Al-Quran adalah, ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, memberi permisalan orang mukmin atau orang yang beriman dengan orang yang munafik membaca Al-Quran. Ya, kata Nabi SAW, al-mu'min alladzi yaqra'ul Quran, ya, kamathalil utrujah. Ya, seorang yang beriman ketika membaca Al-Quran itu diumpamakan seperti buah utrujah. Apa itu buah utrujah? Ya, rihuha thayyib wa ta'muha thayyib. Ya, buah utrujah itu yang buah yang baunya itu wangi, terus rasanya enak. Ya. Terus ya, Rasulullah SAW juga mengumpamakan seorang mukmin tapi nggak baca Quran. Ya. Wa masalul mu'min alladzi la yaqra'ul Quran. Dan perumpamaan seorang muslim yang tidak membaca Quran, ya, kama salit tamroh, seperti buah kurma, la rihalaha wa ta'muha thayyib. Nggak ada baunya, nggak ada wanginya kurma itu, ya, tapi rasanya manis. Ya. Wa mathalul munafik, dan perumpamaan orang munafik, alladzi yaqra'ul Qur'an, yang membaca Al-Qur'an, kama salir roihana, seperti buah roihana, rihuha thayyib wa ta'muha murrun. Baunya enak, baunya sedap, tapi apa? Rasanya, ya, rasanya pahit. Terus perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Quran seperti buah hanzolah, la rihalaha wa ta'muha murrun. Nggak ada baunya, nggak ada wanginya, bau banget, dan rasanya juga apa? Dan rasanya juga pahit. Ya, jadi di sini teman-teman, ya, Rasul mengumpamakan bahwa orang mukmin yang baca Quran itu seperti buah utrujah, sudah wangi, ya, wangi baunya, rasanya enak. Ya, itu mengumpamakan bahwasanya orang mukmin yang baca Quran, ya, dia wangi hidupnya, ya,
wangi badannya dan lain sebagainya. Dan juga apa? Dia akan mendapatkan manisnya surga nanti di hari kiamat, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya orang mukmin yang tidak baca Quran, dia mau seperti kurma. Ya, kurma itu nggak ada baunya, nggak ada wanginya, tapi rasanya manis. Ya. Terus ya orang munafik yang baca Quran, dia orang munafik teman-teman. Tahu ya orang munafik? Orang munafik itu orang yang berpura-pura Islam. Dia berpura-pura beragama Islam, dia sholat, dia berpuasa dan lain-lain, tapi sebenarnya dia itu kafir. Itu namanya orang munafik. Ya. Nah, orang munafik ini yang baca Quran itu diumpamakan seperti buah roihana. Baunya aja wangi, ya. Depannya aja kelihatannya wangi, padahal rasanya pahit. Padahal dia ya sebenarnya bukanlah orang yang beriman. Itu ya. Selanjutnya orang-orang munafik yang tidak baca Quran diumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti buah hanzolah. Ya, baunya nggak sedap, ya, dan rasanya juga pahit. Itu ya perumpamaan keutamaan yang kedua. Selanjutnya ya keutamaan bagi orang yang membaca Quran adalah mendapat derajat yang tinggi sesuai dengan bacaan yang dia baca. Ya, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yuqalu li sohibil Quran, dikatakan pada hari kiamat kepada orang yang baca Quran, iqra warotil wartaki, ya, bacalah dan terus membaca sampai derajatmu tinggi, kama kunta turatil fid dunya, sebagaimana dulu kamu telah membaca Al-Quran ini di dunia. Fa inna manzilatak inda akhiri ayatin taqra'uha, karena sesungguhnya derajat kamu di surga semakin tinggi karena semakin banyak kamu membaca Al-Quran. Jadi semakin kita banyak baca Quran, setiap hari baca Quran, terus kita membaca Al-Quran, maka derajat kita di surga akan naik semakin tinggi. Ya, jadi semakin tinggi orang derajatnya di surga, seberapa diukur dengan seberapa banyaknya dia membaca Al-Quran. Ya, ini keutamaan selanjutnya teman-teman. Ya, kayak yang selanjutnya orang yang mempelajari, ya, orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya, ya, belajar Quran terus ngajarin ke orang lain, ya, maka dia adalah sebaik-baik manusia. Ya, kata Nabi SAW, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ya, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an, ya, dan mengajarkannya. Ya. Selanjutnya teman-teman, ya, keutamaan bagi orang yang membaca Al-Qur'an, ya, adalah orang tua dari penghafal Al-Qur'an, ya, akan diberikan mahkota pada hari kiamat. Ya, jadi ketika seseorang baca Al-Quran, bahkan dia menghafal Al-Quran, ya, maka orang tuanya ini ketika hari kiamat nanti akan dipakaikan mahkota dari, ya, surga yang mahkota itu lebih lebih terang cahayanya daripada cahaya matahari. Ya, kata Nabi SAW teman-teman bersabda, man qara Al-Quran, barang siapa yang membaca Al-Quran wa amila bima fiha, dan mengamalkan, ya, dan mengerjakan apa yang ada dalam Al-Quran dan mengerjakan isi dari Al-Quran, ya, ul bisa walidahu tajan yaumal qiyamah, maka orang tuanya nanti ketika hari kiamat akan diberikan mahkota, ya, dau'uhu ahsan min dau'is syams, ya, cahaya mahkota itu teman-teman lebih terang daripada cahaya matahari, ya. Fi buyutid dunya fama zannukum billadzi amila bihaza, lalu bagaimana pendapat kalian, ya, bagi orang yang membacanya, ya. Orang tuanya aja udah dikasih mahkota dari surga yang mahkotanya itu lebih terang daripada matahari, apalagi orang yang baca, tentu keutamanya lebih besar. Ya, itu teman-teman, maka dari itu Mister mengingatkan, Mister memberikan motivasi kepada teman-teman semua untuk selalu, ya, meningkatkan kualitas belajar kita, terutama mempelajari Al-Quran. Ya, teman-teman harus semangat belajar Al-Qurannya di kelas, ya, terus menghafal Quran, terus kita hidupkan hari-hari kita bersama Al-Quran, ya, karena Al-Quran inilah yang akan menjadi penolong bagi kita pada hari kiamat nanti. Ya, itu teman-teman. Selanjutnya teman-teman yang terakhir, ya, adalah bahaya atau ancaman bagi orang yang meninggalkan Al-Quran.
Ya, bagi orang yang tidak mau mempelajari Al-Quran, bagi orang yang tidak mau membaca Al-Quran, ya, atau orang yang udah nggak mau pakai Al-Quran. Al-Qurannya dibeli cuman dipakai apa? Buat pajangan, ya, ditaruh di rak sampai apa? Al-Qurannya berdebu, sampai banyak sarang laba-laba, atau bahkan Qurannya dimakan rayap. Nauzubillah min zalik, ya teman-teman. Ya, ini ancaman bagi orang yang meninggalkan Al-Quran atau tidak membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada an zikri." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, dari Al-Qur'an. Ya, barang siapa yang berpaling dari Al-Qur'an, tidak mau baca Qur'an, tidak mau mempelajari Al-Qur'an, apalagi tidak mau mengamalkan isi Al-Qur'an, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa innalahu ma'isyatan donka." Maka kami akan berikan kepadanya kehidupan yang sempit. Ya, orang yang meninggalkan Al-Quran itu hidupnya sempit, teman-teman. Ya, dia banyak masalah, hidupnya susah dan lain-lain sebagainya. Allah menyempitkan hidupnya. Apakah sampai di situ? Enggak. Lanjut. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Dan kita bangkitkan, ya, orang ini nanti pada hari kiamat dalam keadaan buta. Dalam keadaan buta. Ya, sudah di dunia hidup susah, sengsara, sempit. Terus pada hari kiamat dibangunin oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan buta, nggak bisa lihat. Ya. Lalu orang ini berkata, "Qala rabbi lima hasyartani a'ma." Ya, kenapa ya Allah engkau bangunkan aku pada hari kiamat dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira. Sesungguhnya aku dulu di dunia bisa melihat, tapi kenapa sekarang di akhirat nggak bisa? Ya, kata Allah Subhanahu wa taala apa? Qala kadzalika atatska ayatuna. Kata Allah Subhanahu wa taala, itulah, ya, sesungguhnya telah datang kepadamu ayat-ayat kami, telah datang kepadamu Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, fanasi taha, tapi engkau melupakannya, tapi engkau meninggalkannya, engkau tidak mau membaca Quran, engkau tidak mau mempelajari Al-Quran, bahkan meninggalkan Al-Quran itu. Ya, fakadzalikal yauma tunsa, dan ya pada hari ini pula engkau akan dilupakan. Nauzubillahi min zalik, teman-teman sekalian. Ya, semoga kita termasuk dari orang-orang yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkan isi Al-Quran, ya, serta menjadi Al-Quran itu sebagai pedoman hidup kita sehari-hari. Ya, terakhir sekali teman-teman, nasihat dari Mister. Ya, Mister berharap teman-teman semua selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, teman-teman belajar dengan rajin. Ya. Apalagi sekarang kita sedang menjalani musim ujian, ya, pekan ujian akhir, ya, teman-teman jangan lupa untuk selalu belajar dengan rajin dan juga jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita semua. Ya, akhirul kalam, Mister akhiri kajian kita hari ini, ya, ada mungkin beberapa pertanyaan, ya, nanti yang bisa jawab ke nomor yang di bawah ini, teman-teman, ya. Nanti ada nomornya di sini, teman-teman bisa jawab, nanti akan ada hadiahnya, nanti Mister kasih di sekolah. Oke, pertanyaan yang pertama, Al-Quran, ya, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan apa? Itu soal yang pertama. Yang kedua, ya, sebutkan dua keutamaan bagi orang yang membaca Al-Quran atau yang menghafal Al-Quran. Itu yang kedua. Yang ketiga, sebutkan bahaya atau ancaman bagi orang yang meninggalkan atau tidak mau mempelajari Al-Quran. Oke, yang bisa jawab silakan ke nomor berikut, ya, nanti dikirimkan melalui WhatsApp-nya. Yang bisa menjawab dengan benar, insya Allah akan Mister kasih hadiah nanti di sekolah. Oke, kita akhiri kajian kita hari ini dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.